Hai teman-teman, pernah kan kalian mendengar cerita tentang seekor ayam yang takut dengan telurnya sendiri? Kalau belum dengarkan cerita ini baik-baik ya. Ayam yang takut telurnya sendiri. Di sebuah peternakan kecil di kaki gunung, hiduplah seekor ayam betina bernama Lira. Lira berbeda dari ayam-ayam lainnya. Ia suka menyendiri, banyak berpikir, dan sering melamun sambil memandangi langit. Ia bukan ayam yang penakut terhadap dunia luar. Ia bahkan berani mengejar kucing yang mencuri biji jagung. Namun ada satu hal yang sangat ditakutinya, yaitu telurnya sendiri. Setiap pagi, ayam-ayam lain akan berkokok atau berkotek bahagia setelah bertelur. Tapi Lila, ia justru panik. Begitu ia merasa ada telur di bawahnya, ia langsung melompat kaget dan lari terbirit-birit sambil berteriak, ada benda bulat keluar dari tubuhku. Itu, monster. Ayam-ayam lain hanya bisa menggelengkan kepala. Beberapa bahkan mulai menganggap Lira aneh. Lira memang aneh, kata si ayam jago tua. Mungkin telurnya hantu. Celetuk anak-anak ayam sambil tertawa. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan takut telur, ejek yang lain. Tapi ketakutan Lira bukan main-main. Ia benar-benar merasa bahwa telur itu adalah makhluk asing yang tumbuh dari dalam dirinya dan bisa menetas menjadi sesuatu yang menyeramkan. Ia pernah bermimpi bahwa dari telurnya akan menetas seekor naga kecil yang akan memakan dirinya dulu sebelum menyerbu kandang lainnya. Suatu sore yang tenang, saat Lira sedang termenung di tepi kolam, datanglah seekor bebek tua yang dikenal bijak bernama Kakek Kue. Mengapa kamu terlihat murung, ayam muda? Tanya Kakek Kue. Lira pun menceritakan ketakutannya, semua mimpi buruknya, dan bagaimana ia tidak pernah bisa menatap telurnya sendiri tanpa merasa ngeri. Kakek Kue mengangguk-angguk. Lalu ia berkata, tahukah kamu, rasa takut sering datang dari hal yang belum kita pahami. Telur bukan monster, Lira. Telur adalah awal dari sesuatu yang indah. Kamu tidak takut karena telurnya jahat. Kamu takut karena kamu belum percaya pada dirimu sendiri. Lira diam. Ini adalah pertama kalinya ada yang tidak menertawakannya. Kakek Kwek menambahkan, aku punya satu saran. Besok pagi, saat kamu bertelur, jangan lari. Duduklah, lihatlah, dan beri kesempatan dirimu mengenal siapa yang kamu ciptakan. Keesokan paginya, Lira gemetar. Ia tahu waktunya sudah dekat. Ketika akhirnya ia bertelur, insting lamanya memerintahkannya untuk kabur. Tapi ia menutup mata, menarik napas panjang, dan memaksakan diri untuk tetap duduk. Perlahan-lahan, ia membuka satu mata. Di sana, terbaringlah telur kecil berwarna krem. Tidak bergerak, tidak meledak, tidak menatap balik. Lira menatap lama, dan tiba-tiba rasa aneh mengalir dalam dadanya. Bukan takut, tapi hangat, tenang. Lira menyentuh telur itu dengan paruhnya. Ia menutup mata dan membisik, kau bukan monster. Kau adalah bagian dariku. Sejak saat itu, hidup Lira berubah. Beberapa hari kemudian, telurnya menetas. Seekor anak ayam kecil muncul. Kuning, berbulu halus, dan memandang Lira dengan mata besar berbinar. Mama, katanya. Lira menangis. Ya, ayam juga bisa menangis dalam cerita ini. Dan sejak saat itu, Lira menjadi ibu yang paling perhatian di seluruh kandang. Ia bahkan membuka kelas belajar mengenal telur bagi ayam-ayam muda yang baru pertama kali bertelur. Kini, setiap kali anak ayam bertanya, kenapa kita harus sayang pada telur kita? Lira akan menjawab, karena terkadang sesuatu yang paling menakutkan justru bisa menjadi hal terindah dalam hidupmu. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu, ketakutan sering datang dari ketidaktahuan. Tapi jika kita berani untuk memahami dan menghadapi rasa takut itu, kita bisa menemukan kekuatan dan keindahan yang tidak pernah kita sangka.
Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa.